Yai Haji Maimoen Zoebair. Jarak setahun pasca didirikannya Nahdlatul Ulama 16 Rajab 1344 tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi, yaitu 1927, terdengar musibah besar yang menimpa Kiai Hasyim Asy'ari selaku Rais Akbar Nahdlatul Ulama. Menantu yang sangat dicintainya telah kembali ke rahmatullah, Kiai Masum Ali Kuaran. Wajar saja, jika Kiai Hasyim Asy'ari sangat bersedih sebab pesantren Tebu Ireng semakin ramai kajian keilmuannya semenjak Kiai Masum Ali bergabung dalam mengajar. Ialah orang yang menggagas berdirinya Madrasah Salafiyah Syafi'iyah yang menelurkan ribuan ulama pada waktu itu. Dengan meninggalnya Kiai Masum Ali maka secara otomatis Nyai Khairiyah menjadi janda. Kiai Hasyim Asy'ari tidak ingin putri tertuanya tersebut larut dalam kesedihan, terlebih ia mempunyai dua anak yang masih kecil, Abidah dan Jamilah. Untuk menghilangkan kesedihan ini akhirnya, Kiai Hasyim Asy'ari hendak mencari pengganti Kiai Masum Ali. Sosok tersebut adalah Syekh Muhaimin Al-Lasemi, salah seorang pendiri Madrasah Darul Ulum dan pengajar di Masjidil Haram. Mendapat tawaran untuk menikahi Nyai Khairiyah, maka Syekh Muhaimin Al-Lasemi meminta syarat permohonan kepada Kiai Hasyim Asy'ari agar masalah pernikahan tersebut dirembuk dengan masyayikh sarang, dalam hal ini adalah Kiai Syuaib Abdur Rozak dan Kiai Ahmad Syuaib. Dengan senang hati Kiai Hasyim menyambut permintaan calon menantunya tersebut. Al-Lasemi tidak dapat hadir ke Nusantara sebab wadifah mengajarnya tidak dapat ditinggalkan. Mendengar Kiai Hasyim Asy'ari bersama rombongan, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisri Syansuri, dan Kiai Dahlan Jombang akan berkunjung ke pesantren sarang, maka Kiai Ahmad menyuruh Kiai Zubair Dahlan untuk mengambil air kula, jading wudu, yang nantinya dimintakan doa dan ludah kepada Kiai-Kiai Jombang tersebut. Air yang didoakan tadi nantinya akan diminumkan kepada Nyai Mahmudah yang waktu sedang dalam detik-detik melahirkan. Peristiwa itu terjadi 3 hari sebelum Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 M. Berkah doa para muassis Nahdlatul Ulama, akhirnya Nyai Mahmudah melahirkan dengan lancar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 M. Bayi tersebut diberi nama Maimoen, yang kelak dikenal dengan Kiai Maimoen Zubair atau Mbah Moen Sarang. Nama Maimoen ini berasal dari mimpinya Kiai Zubair Dahlan saat istrinya sedang mengandung sekitar 7/8 bulan. Ia mimpi ditemui perempuan tua, nenek-nenek, yang memberikan pesan, "Wahai Zubair, jika kamu diberi rezeki anak laki-laki, maka namakan dia Maimoen." Silsilah Kiai Haji Maimoen Zubair adalah putra pertama dari Kiai Zubair. Dilahirkan di Karangmangu, Sarang, Kamis Legi, bulan Syaban, tahun 1347 atau 1348 atau tanggal 28 Oktober tahun 1928. Dari jalur silsilah kakek, nasab Mbah Moen sampai kepada Sunan Giri. Berikut adalah jalur silsilah nasab Mbah Moen, Kiai Haji Zubair bin Mbah Dahlan bin Mbah Carikwarijo bin Mbah Munandar bin Putepodang, Desa Lajo Singgahan Tuban, bin Imam Komarudin, dari Blongsong Baureno Bojonegoro, bin Muhammad, Macan Putih Gresik, bin Ali bin Husen, Desa Mentaras Dukun Gresik, bin Abdullah, Desa Karangjarak Gresik, bin Pangeran Pakabunan bin Panembahan Kulon bin Sunan Giri. Sedangkan dari jalur silsilah nenek yaitu, Nyai Hasanah binti Kiai Syuaib bin Mbah Ghazali bin Mbah Maulana, Mbah Lana seorang bangsawan Madura yang bergabung dengan pasukan Pangeran di Ponegoro. Dan siapapun zaman itu tidaklah menyangsikan, bahwa ayahanda Kiai Maimoen, Kiai Zubair, adalah murid pilihan dari Syekh Said Al-Yamani serta Syekh Hasan Al-Yamani Al-Maki. Dua ulama yang kesohor pada saat itu. Seorang kiai yang tersohor karena kesederhanaan dan sifatnya yang merakyat. Dari ayahnya, beliau meneladani ketegasan dan keteguhan, sementara dari kakeknya beliau meneladani rasa kasih sayang dan kedermawanan. Kasih sayang terkadang merontokkan ketegasan, rendah hati seringkali berseberangan dengan ketegasan. Namun dalam pribadi Mbah Moen, semua itu tersinergi secara seimbang. Kerasnya kehidupan pesisir tidak membuat sikapnya ikut mengeras. Beliau adalah gambaran sempurna dari pribadi yang santun dan matang. Semua itu bukanlah kebetulan, sebab sejak dini beliau yang hidup dalam tradisi pesantren diasuh langsung oleh ayah dan kakeknya sendiri. Keluarga Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Moen, diketahui bahwa beliau menikah dengan Nyai Haj Fatimah yang merupakan anak dari Kiai Haji Baidowi Lasem. Istrinya Haj Fatimah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober tahun 2011. Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Moen, juga diketahui menikah dengan wanita bernama Nyai Mastia, anak dari Kiai Haji Idris asal Cepu. Putra-putri beliau antara lain. 1. Kiai Haji Abdullah Ubab. 2. Kiai Haji Gus Najih.
3. Kiai Haji Majid Kamil. 4. Gus Abde. Gofur. 5. Gus Abde. Rauf. 6. Gus M. Wafi. 7. Gus Yasin. 8. Gus Idror. 9. Sobihah, Mustafa Akil. 10. Rodiyah, Gus Anam. Pendidikan. Kematangan ilmunya tidak ada satupun yang meragukan. Sebab sedari balita ia sudah dibesarkan dengan ilmu-ilmu agama. Sebelum menginjak remaja, beliau diasuh langsung oleh ayahnya untuk menghafal dan memahami ilmu sorof, nahwu, fikih, mantik, balagah dan bermacam ilmu syara yang lain. Kecemerlangan demi kecermelangan tidak heran menghiasi langkahnya menuju dewasa. Pada usia yang masih muda, kira-kira 17 tahun, beliau sudah hafal di luar kepala kitab-kitab nazam, di antaranya Al-Jurumiyah, Imriti, Alfiyah Ibnu Malik, Matan Jauharatut Tauhid, Sulamul Munawwarok serta Rohabiyah fil Faroidal. Seiring pula dengan kepiawaiannya melahap kitab-kitab fik mazhab Asy-Syafi'i, semisal Fathul Qorib, Fathul Muin, Fathul Wahhab dan lain sebagainya. Pada tahun kemerdekaan, beliau memulai pengembaraannya Gunangang Sukaweruh ke Pondok Lirboyo Kediri, di bawah bimbingan Kiai Haji Abdul Karim yang terkenal dengan Mbah Manaf. Selain kepada Mbah Manaf, beliau juga menimba ilmu agama dari Kiai Haji Mahrus Ali juga Kiai Haji Marzuki. Di Pondok Lirboyo, pribadi yang sudah cemerlang ini masih diasah pula selama kurang lebih 5 tahun. Waktu yang melelahkan bagi orang kebanyakan, tapi tentu masih belum cukup untuk menegak abis ilmu pengetahuan. Tanpa kenal batas, beliau tetap menceburkan dirinya dalam samudra ilmu-ilmu agama. Sampai pada akhirnya, saat menginjak usia 21 tahun, beliau menuruti panggilan jiwanya untuk mengembara ke Makkah Al-Mukarramah. Perjalanan ini diiringi oleh kakeknya sendiri, yakni Kiai Haji Ahmad bin Syuaib. Tidak hanya satu, semua mata air ilmu agama dihampirinya. Beliau menerima ilmu dari sekian banyak orang ternama di bidangnya, antara lain Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki, Syekh Al-Imam Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutbi, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. 2 tahun lebih beliau menetap di Makkah Al-Mukarramah. Sekembalinya dari Tanah Suci, beliau masih melanjutkan semangatnya untuk ngangsu kaweruh yang tak pernah surut. Walau sudah dari Arab, beliau masih meluangkan waktu untuk memperkaya pengetahuannya dengan belajar kepada ulama-ulama besar tanah Jawa saat itu. Beberapa jasa beliau. Pada tahun 1965 beliau mengabdikan diri untuk berkhidmat pada ilmu-ilmu agama. Hal itu diiringi dengan berdirinya pondok pesantren yang berada di sisi kediaman beliau. Pesantren yang sekarang dikenal dengan nama Al-Anwar. Satu dari sekian pesantren yang ada di Sarang. Keharuman nama dan kebesaran beliau sudah tidak bisa dibatasi lagi dengan peta geografis. Banyak sudah ulama-ulama dan santri yang berhasil jadi orang karena ikut digulawentah dalam pesantren beliau. Pondok ini pada mulanya adalah sebuah kelompok pengajian yang dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Syuaib dan Kiai Haji Zubair Dahlan. Kelompok pengajian tersebut pada awalnya dilaksanakan di musala. Pada perkembangan selanjutnya kedua perintis tersebut mendirikan 3 komplek bangunan, yaitu Komplek A, B dan C. Komplek B dikembangkan oleh Kiai Haji Abdul Rohim Ahmad menjadi PP Mahadul Ulumis Syariah. Sedang Komplek A dikembangkan menjadi PP Al-Anwar oleh Kiai Haji Maimun Zubair putra Kiai Haji Zubair Dahlan. Latar belakang pendirian pondok di samping untuk melanjutkan kegiatan pengajian, juga dilatar belakangi oleh keinginan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar yang umumnya berpenghasilan rendah sebagai nelayan. Perkembangan jumlah santri PP Al-Anwar yang cukup pesat menuntut adanya pembangunan di bidang fisik. Selain menjadi seorang pengasuh Al-Anwar Sarang, pada tahun 1971, Mbah Moen terjun ke dunia politik menjadi anggota DPR wilayah Rembang hingga tahun 1978. Kemudian pada tahun 1987, beliau menjadi anggota MPR RI utusan Jawa Tengah hingga tahun 1999. Kemudian semasa jabatan politiknya di MPR RI, Mbah Moen juga pada tahun 1985 hingga 1990 dikenal aktif dalam NU. Mbah Moen pernah menjabat sebagai Ketua Syuriah NU Provinsi Jawa Tengah. Beliau juga pernah menjadi Ketua Jamiyah Tarikah NU. Pada tahun 1995 hingga 1999, Mbah Moen juga aktif dalam organisasi partai seperti menjadi Ketua MPP Partai Persatuan Pembangunan, dan kemudian menjadi Ketua Majelis Syariah PPP sejak 2004. Beberapa karya beliau.
Nususul Akhyar adalah kitab karangan Mbah Moen yang menjelaskan tentang penetapan awal puasa, Idul Fitri dan pembahasan terkait tempat sai. Masyai Al-Ma'ahid Ad-Diniyah Bisarang Al-Qudama, merupakan kitab yang ditulis oleh Mbah Moen yang berisi biografi lengkap ulama-ulama Sarang. Al-Ulama, Al-Mujadidun. Kitab inilah yang sering dikaji oleh Gus Baha. Maslakuk Tanasuk. Kitab ini menjelaskan tentang sanad Thariqat Mbah Moen kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan berisi pembahasan lainnya. Kifayatul Ashab. Takirat Badi Amali. Takirat Menzumah Jauharut Tauhid. Wafat, tahun 2019 saat menunaikan ibadah haji, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus tahun 2019 pagi. Kiai Haji Mai Moen Zubair wafat. Beliau dimakamkan di pemakaman Mala di Mekah, Arab Saudi. Beliau tutup usia pada dalam umur 90 tahun. Wallahu alam. Sumber, Amirul Ulum, Santri Mbah Moen, Sejarah Pondok Pesantren Sarang Rembang, Met Al Anwar Sarang, dan berbagai sumber lain via Facebook dan Google.